Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, syukurillah, summa salawatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta salat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang mencintai sunnahnya, menjalankan seluruh apa yang beliau sampaikan dan menghindari dan menjauhi apa yang merupakan larangan dari beliau. Saudara-saudara jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita runut ke belakang, mulai dari toharoh, istinja, wudu, mandi wajib, jenis-jenis air, syarat-syarat sahnya wudu, membatalkan wudu sudah selesai. Kemudian masuk ke masalah sholat, rukun-rukunnya sudah kita kaji dan berbagai macam yang berkaitan dengan sholat. Tapi belum kita pernah bicarakan apa saja yang membuat sholat itu batal, atau dalam ilmu fikihnya pasal pada menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Dulu ada kita sampaikan, apabila Fatihahnya tidak benar, salah huruf-hurufnya tertukar dengan huruf yang lain, atau tidak disebutkannya tasydid yang ada pada surah Al-Fatihah, sebenarnya ada 4 tempat lagi yang merupakan rukun qauli, rukun ucapan yang permasalahannya sama dengan Fatihah sebenarnya. Cuman karena memang di hadis tidak ada yang menyebutkan itu, yang ada cuman la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, maka orang hanya fokus kepada Fatihah saja. Padahal takbiratul ihram rukun qauli, cuma di sini tak ada masalah. Rata-rata orang bisa bertakbir. Allahu akbar, ini rukun qauli, tak bisa dalam hati, harus terdengar suaranya. Misalnya ada orang mau sholat, tidak sah karena tidak bersuara takbiratul ihramnya, harus disuarakan Allahu akbar. Itu baru satu. Yang kedua surah Al-Fatihah, jelas sudah kita bicarakan itu. Yang ketiga tasyahud. Tasyahud pun harus kita dengar, minimal kita yang membacanya kita dengar suara kita itu. Kalau dalam hati tak sahih, tak ada suara aja, harus kita dengar suara tahiyat kita itu. Tasyahud tak boleh anginnya saja, harus huruf-hurufnya jelas. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat, seperti Fatihah, berjaga hurufnya, dijaga tasydidnya, dijaga susunan kalimatnya. Jadi tak dibicarakan ini tahiyat ini. Makanya banyak orang sholat membalap, tak dijaganya kalimat-kalimat tasyahud itu. At-tahiyyatul, panjang pendeknya juga harus dijaga, karena itu termasuk huruf. Kalau mat asli kan ada alif itu berarti. Kalau tadi mat asli kan berarti hilang alif. Maka jadi harus panjang pendek, maka dibilang panjang pendeknya dijaga. At-tahiyyah ada alif. At-tahiyyatul mubarakah ada alif. Mubarak. Kalau cepat berarti hilang alifnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat hilang alif. Berarti hilang menghilangkan huruf. Ustaz ya. Cuman ini kajian kita di majlis lain ya, jangan pada sampai ke warung-warung nanti tak sembahyang di gara-gara kita. Nah sah sembahyang ambil hukum mana sah sembahyang nggak dia usah. Padahal belum sampai sama dia kaji. Cuma kalau orang keluarga kita pula ya sampaikanlah, karena ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, nanti orang lain ya, makanya wajib menuntut ilmu. Tak ada habis-habisnya minal mahdi lal lahdi, mulai dari boyan sampai ke liang lahat. Jadi mari kita koreksi apakah selama ini tahiyat kita benar atau tidak. At-tahiyyah, tengok di catatan-catatan di buku-buku petunjuk sholat, kita baca lihat. Rukunnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau setelah itu membalap pun ada masalah lagi. Yang rukun dalam sholat itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Pak, kalau habis itu nggak dijaga alifnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa lagi. Balap udah boleh. Karena nggak rukun lagi dia. Yang rukun sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ya teruskanlah dengan sholawat yang sempurnanya itu pula kan, itu sunnah.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Tadi yang kan kita ajarkan menunjuk, melihat kepada telunjuk. Nah, saya kurang sampaikan waktu itu posisi ibu jari ini di bawahnya. Nah, tidak pala begini, di sini dia. Nah, Ashhadu an la ilaha illallah. Baru balik ke tempat sujud. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala enggak jadi masalah ini, cuman begini aja lah dia. Jangan pada saat begini, jangan begini. Nah, begini aja. Pokoknya kepala induk ibu jari ini di bawah telunjuk. Yang penting jangan pada bagintong Bang Gede. Iya. Kalau yang tak bisa lagi tak jadi ya. Dah, 3 kan? Bisa. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud dan salam. Salam pun jaga hurufnya. Inilah perlu untuk kita dapat belajar tajwid. Assalamu dan assalamu atau assalamu atau assalamu. Ada mat di situ. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam sholat fardu atau sholat sunnah lainnya selain sholat jenazah yang dianjurkan hanya sampai assalamualaikum warahmatullah, tidak ada wabarakatuh. Dan pertama. Ya. Kalau sholat jenazah baru pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di manakah kemiringan muka kita waktu salam? Kira-kira kalau ada orang di belakang kita nampaknya pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah halak pipi ini deh. Berarti sampai begini deh ada saat 75 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saja ajar on mada Ustaz. Iya. Kira-kira 60 orang pun pipi kita itu ukurannya. Bang Al-Ifar mulu antar mak mulut inong dia dan hukumnya. Abi ai. Mulu inong pendek terkojari bang ino. Masalah Fatihah ken. Kalau isi itu selama ini masalah ini selama belajar kita habis. Selama tidak terus-menerus tertinggal 2 rukun tidak apa-apa. Misalnya dia masih ruku, kita baca Fatihah. Berdiri dia kita ruku. Berdiri kita dia pergi sujud. Kan tinggal 1 rukunnya itu. Tidak apa-apa. Jangan tertinggal 2 rukun. Jangan pula mendahului 2 rukun. Kalau mendahului 1 rukun tidak sengaja, tak batal sholat. Sholat berjamaah maksudnya. Tapi kalau sudah 2 rukun dilewatinya imamnya, batal sholat berjamaah. Itu pun kalau tidak sengaja. Iya. Bang Ifar, soal Fatihah itu di kawan ruku imam kan, sholat di dia kalau memang ragu kita tidak takutkan lagi 1 rukun itu harus habiskan lagi. Ikuti imam. Iya. Ikuti imam. Itu kan itu disitulah imam penjamin itu kan. Baik. Empat masalah dalam rukun qauli. Ya, semuanya harus dijaga. Makanya itu disitulah kita mencari kekhusyuan sholat. Apabila itu tidak kita perhatikan, Allah alam. Mungkin tidak dapat sholat khusyuk itu. Dapat itu kalau tak dijaganya rukun-rukun yang ada, rukunnya boleh tak diikut, cuman mau khusyuk itu. Baik, sekarang kita beralih kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Ini yang membatalkan sholat akan kita kaji ini mutlak. Walaupun fasih bacaan Fatihahnya, paham dia makna-maknanya, tapi dilanggarnya yang ini tetap juga batal. Kalau yang itu tadi itu pembatalan khusus. Walaupun dia jagaannya nanti yang mau kita sebutkan ini, tapi rupanya salah urus Fatihahnya kan, tetap juga batal. Itu di luar daripada keumuman. Ini yang umum ini. Kepada orang-orang pemula yang mau mengerti sholat, nah ini harus dijaganya. Faslun fi adadi mubtilatis sholah. Ini pasal pada menjelaskan bilangan hal-hal yang membatalkan sholat. Walladzi tubtilu sholah ahada asyara asya. Dan yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara.
Al-kalamul am. Al-kalamul am. Yang pertama, berbicara di luar perkataan sholat dengan sengaja. Paham ya itu kan? Asal tak masuk di urusan bagian sholat itu, kata-katanya walaupun bahasa Arab, misalnya itu sama-sama pesantren, kan? Ya, adalah sholatnya karena itu di luar ucapan sholat, walaupun bahasa Arab. Besarnya paling dipikirnya kan. Nah, kalau bahasa apa saja pun kalau sudah di luar ucapan-ucapan yang diajarkan dalam sholat, maka batal sholatnya. Likhitabil adamin untuk berkhitab, maksudnya berbicara terhadap anak Adam dengan manusia. Maksudnya kata-kata itu yang biasa digunakan dalam berkomunikasi. Kalau alif katanya hanya pula tak sengaja gitu kan, misalnya nggak tahu karena tak ada maknanya. Sawaun ta'allaqu bi maslahatis shalah aw la. Kata-kata yang diucapkannya di luar ucapan sholat itu sama kebatalannya walaupun untuk kemaslahatan sholat. Misalnya ada orang yang ribut di sampingnya. Itu kan kemaslahatan sholat, itu untuk supaya bagus sholat. Hah? Itu kan belum ada maknanya itu ya kan? Belum ada kalimatnya, tidak ada kata-kata dalam kamus. Tapi nanti kita lanjut dulu ya, belum selesai. Nanti mantap disebutkan ini 2 huruf memang, 2 huruf yang memiliki arti dengan sengaja. 2 huruf yang memiliki arti dengan sengaja. Termasuk nanti itu. Kan? Udah berhuruf itu kan? Baik, itu tadi yang pertama, baik ucapan itu untuk kemaslahatan sholat ataupun tidak. Yang kedua, wal amalul kasir, yang membatalkan sholat yang kedua itu banyak bekerja. Maksud bekerja itu bergerak. Tak mungkin ada orang sholat bekerja kan? Yang dimaksud bekerja di situ banyak bergerak, artinya di luar gerakan sholat, ditambahinya gerakannya. Kecuali misalnya ada orang yang sholat gatal di sini atau di sini, tampilkannya tangannya, baru jari-jarinya begini, tidak batal sholat. Atau di tengkuknya ada yang gatal, pop, jari-jarinya yang bergerak-gerak, batal. Berarti kalau gini-gini? Batal. Batal ya Pak? Batal. Gini-gini batal batal ya? Nggak nampak kami, cuma tadi. Kalau gini-gini batal. Iya. Atau gini-gini? Lewat dari 3 kali, Ustaz. Iya, ini enggak ada karena dia tidak dihitung Gerakan. sebagai gerakan anggota badan yang besar. Sama seperti misalnya maaf cakap, berdiri kawan kok sembahyang ya kan? Kamu goreng itu. Iya, tak batal sholat. Atau misalnya tak pakai celana dalam dia, goyang-goyang kelapa yang 2 biji. Nama ini udah langsung beri-beri kepada hukum jual top kan? Piki mana ipar. Piki. Goyang-goyang. Tidak batal sholat. Cuma lu hapiti ya. Apalagi hati. Sedangkan bagoyang tak batal, apalagi dah hapit. Nanti jadi masalah itu. Cemar itu bergorek-gorek ini kan dipikir kan? Di luar gerakan sholat batal enggak batal. Ya karena dia di luar daripada kesengajaan, enggak macam ini pula. Kan? Jadi kalau tangannya tadi dia termasuk suku badan yang kecil. Atau dengan yang lain tadi yang saya sebutkan itu dia tak teratur gerakannya, tidak diatur. Dia bergerak sendiri. Baik, kita lanjutkan. Wal amalul kasir, yang membatalkan sholat yang kedua itu banyak gerakan atau bergerak-gerak. Kalau di bahasa buku-buku yang lain itu 3 kali berturut-turut. Ya. Al-mutawalli kasalasi khutwatin amdan, seperti dia berjalan 3 langkah dengan sengaja. Berjalan 3 langkah berturut-turut. Kalau berhenti macam zaman dulu tolong putar rongking, ada kejadian kisahnya itu. Pas sholat meldep lampu, ya kan? Atau misalnya ada yang mau dipicit di depan, kok saklar lampu misalnya ada mau dikontakkan pas kita sholat, bisa? Oh boleh Pak? Boleh. Tapi jangan betul-betul 3 gerakan, melangkah 2 sekali. Berhenti. Melangkah lagi sampai ke situ, berhenti, baru angkat tangan sekali, tek.
Oh, itu. tarik lagi. Mana tahu Pak, kalau kayak kita kan ampli dibuka, mana tahu kadang lupa Iya. mati lampu. Boleh. Ampli belum mati. Iya. Misalnya melangkah sedikit Pas awak pakai sujud, kaki kan pas bisa. awak sujud atau pas berdiri? Pas awak Boleh sujud lah. digini kan Pak? Boleh. Oh. Asal jangan waktu berdiri itu sama sujud itu niatnya mau mematikan itu. Oh. Iya. Majulah sujud kan pas menurut mahon dulu. Oh, yang harus Iya, sujud tahu itu dulu disengaja sujudnya baru dipicit itu. Oh. Jangan waktu berdiri kena ada no nih, untuk sujud kuahon. Boleh. Ukil konon dah. Tak sah sujudnya itu tak sah sholat jadinya. Karena dia melaksanakan gerakan sholatnya itu karena yang lain. Ilah pula fikir Soalnya gitu. kita membarkan, adong tinco cak isi kan? Pas buah ini be. Sujudan dulu pisikut kau dengan air mah. Tidak boleh. Sujud dulu. Oh, sujud dulu. Sujud dulu baru pisikut ini. Jangan sujud kita gara-gara ada perbuatan lain di luar sholat itu. Mati kita. Jadi tidak sah nanti sujudnya. Kalau memang dia sujud berniat ingin ada kerjaan yang dikerjakannya. Mati benar kerjakan ada juga. Satu ini menikaji ini. Seperti 3 langkah berturut-turut. Karena dalika au sahwan, sengaja ataupun lupa. Batal sholatnya. 3 langkah berturut-turut baik disengaja ataupun lupa. Amalul qalil fala tabtul shalah bi. Adapun perbuatan-perbuatan kecil maka tidak batal sholatnya. Itulah tadi itu. Baik. Wal hadas, yang ketiga berhadas. Pas waktu sholat itu keluar airnya. Kata ini naro sebelum sholat ditahan-tahannya. Jadi pas sholat tak ketahan lagi, keluar sikit batal walaupun sikit. Wal hadasul asghar wal akbar. Kalau hadas besar tak mungkin ya kan. Jarang terjadi itu. Wal hudusun najasah. Yang keempat kan? Kejatuhan najis. Itu. Ditimpa najis sih, Pak. Inilah. Allati la yu'fa anha, yang tidak dimaafkan daripadanya. Walau waqa'a ala saubihi najasatun yabisatun fanaqada saubuhu halan lam tabatul sholatuhu. Tapi kalau najisnya kering, misalnya tak cuaca, ya kan? Keringnya itu tak cuaca jatuh dia kepada pakaiannya. Yang kering. Maka diapakannya dipinggirkannya pada ketika itu juga begitu jatuh langsung trek lam tabatul sholatu, tidak batal sholatnya walaupun dia jatuh najis cicak ataupun tikusnya dari atas. Tapi begitu langsung jatuh langsung reaksi kalau nampak berkabur langsung dilempar. Basah. Itu basah boleh itu berarti batal lah ya, supaya yang keringnya. Iya, tak tinggal dia di situ kan. Kalau tak cocok kan biasa itu dipisahkan ada bekas tinggal. Ulangi Bang. Ulangi sholat itu. Baik, kita Ulangi, teruskan itu yang keempat, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Lam tabatul sholatu. Oke, yang kelima, wangkishaful aurah, terbuka aurat, amdan dengan sengaja. Fa'in kasyafa harrihu fasataraha fil hal lam tabatul sholatuhu. Tadi terbuka aurat dengan sengaja. Kalau terbuka karena angin, misalnya kipas angin kuat kali di masjid itu. Tadi dia pas sujud di kipas angin dari atas tersingkap kainnya. Lam tabatul sholatu, tidak batal sholatnya. Tapi langsung ditutupnya balik. Fa in kasyafa harrihu, kalau yang membuka auratnya itu adalah angin, baik itu angin alami ataupun angin kipas angin, fasataroha, lalu ditutupkan kembali filhal pada saat itu juga lam tabatul sholatu, tidak batal sholatnya. Kalau dibiarkannya batal. Walaupun di kipas angin kainnya tersingkap nampak auratnya, batal sholatnya kalau dibiarkan. Tapi kalau di kipas angin ditutupnya, di kipas angin lagi ditutup dia tidak batal. Terapkan, aku tahu ini terungkap. Acung kali nurut ni ada. Banyak orang ada ni. Baik, sudah mafi kenakan. 5 yang ke-6. Wa taghyirun niyah, berubah niat.
Apa contohnya? Ka'ayyan wiyal khuruj minas shalah. Seperti seseorang berniat keluar dari sholatnya. Ada yang mungkin saya rasa, ada yang berpikir, ada keluar. Keluar marah punya berubah niatnya. Keluar marah punya tidak boleh sholat itu. Ragu dia meneruskan sholat atau menghentikannya. Ini yang dimaksud berubah niat. Berubah niatnya dalam sholat itu ragu diteruskan atau dihentikan sholatnya, maka batallah sholatnya. Maka kalau ada sholat harus strength, tidak apapun yang terjadi, tidak akan diberhentikannya sholatnya. Kalau terjadi keraguan-raguan, takhyirun niat akan berubah niat, ka'ayyan wiyal khuruj minas shalah, seperti seseorang yang berniat mau keluar dari sholat, batallah sholatnya. Yang ke 7. Wa istidbarul qiblah, membelakangkan kiblat. Maksudnya mungkin dibelakangkan kiblat, tapi ada kejadian-kejadian yang harusnya dia bergerak perlu misalnya sana sehingga kiblat terbelakanginya, maka batallah sholatnya. Jadi kecuali dadanya tetap, kalau kepala yang begini tidak batal. Misalnya dia gini tuh kiri, sudah pegang. Honda sih tapi kekhusyuannya terganggu. Yang dimaksudkan ini syariatnya tidak batal sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau sholat di ibadah non, ya deh. Tidak batal. Geleng-geleng. Asal tuh orang Jangan 3 kali. 3 kali berturut-turut karena kepala udah termasuk. Kalau udah dornya gini Pak, yang contoh kebiasaan gini. Sada 2 Iba batal ni para sehingga jangan berhenti. Iba batal ni. menjalahi. Pokoknya lewat 3 kali gitu Ah, lah. batal. Kalau bikin Honda tong kan. Nia boleh Honda membalap sambil mengihut Batal lah. Batal lah. Iya. Kalau udah 3 kali berturut-turut batal. Kalau melirik enggak ya? Kalau melirik enggak. Kalau penyakit Gerakan mati termasuk dari gerakan kecil itu. kayak sekarang gitu lah, Penyakit para ya. kayak bilang apa ini lah gitu Orang lewat login Honda. enggak bisa enggak bisa. Mengihut Ada. gini ada tuh. Penyakit Ada apa di namanya? Batal lah. Ada kan? Penyakit ya. Teman betul Enggak bisa bangun. Ada satu anggota tubuhnya itu bakal 8. Oh, ada ada. Ya, kan? tadi Udah Membelakang baru kiblat. kiblah ka'ayya ja'alaha khalfa zuhri. Ini Seperti dia jadikan di belakangnya. Jelas. Asalkan Mama Gerka juga seperti batal. Kalau darahnya tidak Dah penyakit apa namanya? Ada. Yang ke 8. wal aklu wasyarbi, makan dan minum kasiran yang banyak, ka'annal ma'kul